Om Swastiastu, Om Swastiastu. umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Mimbar Agama Hindu BPH Sulawesi Tenggara. Warta Dharma Penyejuk Jiwa. Baik, bersama saya Putra dan Umbaradika. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu Buta Hita. Oke. Sekarang saya sudah bersama narasumber kita, Romo Haryono. Om Swastiastu, Romo. Om Swastiastu, Putu. Bagaimana kabarnya hari ini, Romo? Astungkara sehat. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini, menurut Romo sendiri, apa sih yang menarik dari Buta Hita tersebut? Baik, Putu. Ya. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Buta Hita adalah salah satu ajaran agama Hindu yang secara kata buta kita beri pengertian adalah alam, hita adalah kesejahteraan. Iya. Jadi Buta Hita ini adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita umat Hindu Dharma supaya memelihara alam, melestarikan alam. Tentu hal ini akan seiring dengan program-program pemerintah, khususnya di Kementerian Agama. Salah satu program prioritasnya dari 8 program prioritas adalah penguatan ekoteologi. Nah tadi Romo sendiri bilang ekoteologi. Ya. Nah apa sih, ini kan kita belum pada paham nih tentang ekoteologi. Ya, Nah, ya. apa sih menurut Romo itu ekoteologi? Iya. Baik, Putu, umat sedharma yang saya muliakan. Ya. Ekoteologi adalah salah satu program prioritas Kementerian Agama yang boleh secara kata berasal dari ekologi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan lingkungan, dan teologi yaitu ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi ekoteologi ini bagaimana ilmu agama yang diyakini oleh umat di Indonesia ini Ya. dalam melestarikan lingkungan. Jadi ini berkaitan dengan aplikasi di lapangan, bagaimana umat menerjemahkan ajaran agamanya dalam pelestarian lingkungan yang dia tempati. Karena lingkungan ini merupakan lingkungan yang penting yang mendukung kehidupan umat manusia. Iya. Tentu ini banyak hal yang terjadi di lingkungan kita yang perlu diapresiasi. Kita lihat berbagai kejadian-kejadian alam, musibah seperti banjir, Ya. longsor. Ini tentunya berkaitan dengan lingkungan kita, bagaimana kita memelihara lingkungan kita supaya memberi dampak, terutama kalau udah bencana berarti kita kurang peka terhadap pelestarian lingkungan kita. Iya, benar-benar. Yaitu nanti banyak hal yang tentu perlu kita ketahui sebagai bentuk-bentuk penyadaran kita sebagai umat Hindu dan sebagai umat manusia supaya hidup kita dengan lingkungan alam ini harmonis. Iya. Nanti kita bisa berpedoman pada ajaran-ajaran agama kita, ajaran agama Hindu yang banyak sekali memiliki ajaran-ajaran untuk harmonisasi. Menurut Romo, bagaimana peran umat Hindu membangun kesejahteraan alam? Ya, umat Hindu sebenarnya lebih dekat dengan alam. Iya. Karena secara praktek, secara teologi Hindu, secara etika Hindu sangat mendukung sekali untuk pelestarian alam. Kita sebagai umat Hindu sangat
mengenal sekali yang namanya ajaran Trihita Karana. Ya. Bagaimana kita membangun harmoni antara umat manusia, diri kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Bagaimana kita membangun harmoni diri kita dengan sesama umat manusia yang lainnya. Dan bagaimana kita membangun harmoni dengan lingkungan atau alam yang kita tempati. Ya. Nah, kita sering menyebutnya dengan pawongan, palemahan, dan parayangan. Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara dengan lingkungan, tentu kita akan banyak mengulas tentang palemahan. Bagaimana hubungan kita dengan lingkungan alam kita. Ya. Karena kita sangat tergantung dengan alam kita. Benar. Segala kebutuhan kita sehari-hari, makanan, minuman, papan, sandang kita semua berasal dari alam. Dari alam, benar. Jadi kalau kita tidak melestarikan, tidak menjaga, tentu kita juga akan merasa dirugikan. Karena semua hasil yang kita peroleh dari alam itu yang kita gunakan. Kadang-kalanya keinginan kita terlalu berlebihan, sehingga tidak melestarikan alam, akhirnya mengeksploitasi alam. Terlalu banyak yang kita inginkan, seperti pikiran kita seperti ombak di lautan yang terus berdebur. Semakin membesar keinginan kita, seperti ombak yang semakin besar juga. Jadi alam yang harusnya memberikan kita sesuai kebutuhan, karena nafsu keinginan kita mengambil berlebihan, hak yang lebih, berlebih, yang hutan-hutan yang harusnya hijau, kita lihat di beberapa daerah kita, oh ternyata hutan-hutan kita sudah pada gundul, sudah pada dikerok karena mencari mineral-mineral, tambang. Oh, ada bukit-bukit kita harusnya bagus hijau, oh ternyata dikeruk, diratakan karena kepentingan perumahan. Tentu ini juga menjadi cerminan dan perhatian kita. Kita memiliki kebutuhan, tetapi juga harus menjaga alam kita supaya tidak berdampak buruk kepada kehidupan kita sebagai manusia. Ini yang penting kita ketahui. Kemudian masuk ke ajaran agama Hindu yang lain, kita juga punya doa-doa sebenarnya yang untuk kesejahteraan alam. Kalau kita di doa Santi Mantra itu kita sebutkan Om Antariksa Santih, Om Antariksa Santih, Om Pertiwi Santih, Om Pertiwi Santih, Om Wanaspataya Santih, Om Wanaspataya Santih. Nah, ini mencerminkan bahwa harus ada kedamaian di akasa, harus ada kedamaian di bumi, harus ada kedamaian di hutan. Ini tentunya mengingatkan kita supaya kita menjaga alam ini loh. Akasa kita tidak santih kalau kita terlalu full menghambur-hamburkan keinginan kita. Misalkan kalau sekarang motor brong, pencemaran meningkat, atau efek rumah kaca, pembangunan terlalu pesat. Jadi es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Mencair berarti banyak air yang ada masuk ke samudra, air laut meningkat, pesisir-pesisir, pulau-pulau kecil mulai tenggelam. Ini kan dampaknya. Iya, benar juga. Nah, kalau yang secara global, secara besar, tapi secara real kita lihat yang dekat-dekat kita. Ketika bukit-bukit, gunung-gunung dikeruk, diratakan, ternyata ketika hujan deras tidak ada serapan, tidak ada pohon-pohon ini menyimpan air, sehingga air terus mengalir tanpa halangan. Jadi jadilah banjir. Dan ketika banjir, kita umat manusia yang
kena dampaknya. Iya, contoh seperti yang terjadi pada beberapa waktu belakangan kemarin ya, yang ada di Sumatera. Ya, Ya. inilah dampaknya. Dampak yang dari keegoisan kita sebagai manusia, menguras apa yang menjadi lebih hak kita. Iya, karena berlebihan Iya, nah, benar. alamnya. Tentu ini juga harus jadi notif, jadi pengingat bagi kita umat manusia, Iya. terutama lebih khusus umat Hindu Dharma yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya. Iya, di Sulawesi Tenggara. Terutama dan secara umum ya umat manusia, mari kita peka, peduli terhadap kesejahteraan alam kita. Manusia juga harus sejahtera, tapi juga tetap menjaga keseimbangan dengan alamnya kita. Iya. Baik, mungkin dari ajaran agama Hindu tersendiri ini ada nggak yang menguatkan ajaran ekoteologi? Iya, Putu dan umat sedharma, Iya. ajaran agama Hindu secara teologi sangat mendukung prosesnya. Secara teologinya, Iya. kita mengenal ajaran Tatwam Asi. Satuan apa sih? Putu pasti sangat fasih, familiar lah. Ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya. Sama kita dengan alam. Kalau kita menjaga alam, berarti kita menjaga diri Kita sendiri. Kalau kita merusak alam, berarti kita Merusak diri kita. siap menerima musibah, Resiko. bencana yang karena alam pasti akan cari keseimbangannya. Iya, benar. Iya. Tidak mungkin kita mengambil berlebih, terus kita juga tenang-tenang saja, alam tetap lestari pasti. Alam tidak lestari karena kita berlebihan mengambil hasil dari alam. Jadi ini yang pertama, ajaran kita Tatwam Asi. Kemudian yang kedua, di kitab Upanishad kita juga menyatakan bahwa Tuhan itu menjiwai alam semesta. Kalau kita sebagai manusia, di dalam diri kita ada jiwa yang disebut Atman. Jadi alam semesta adalah jiwanya adalah Brahman. Alam ini merupakan badannya dari Tuhan. Kalau kita merusaknya, berarti kita tidak menghormati, tidak bakti kepada Tuhan. Jadi kita harus menjaganya sebagian dari bakti kita kepada Tuhan yang kita yakini. Kemudian yang berikutnya, kita meyakini bahwa Tuhan itu berada di mana-mana. Kalau konsep Upanishad disebut Sarwa Kalu Idam Brahman, bahwa Tuhan itu menjiwai setiap makhluk, setiap insan yang hidup di alam semesta ini. Jadi kita juga harus menghormati mereka, baik itu pohon, binatang, maupun manusia. Jadi konsep Trihita Karana itu bagian implementasi, penerapan yang harus kita lakukan di kehidupan kita. Ini secara teologi. Kemudian secara etis, biasanya kalau kita umat Hindu ada pohon, kita hormati, kita sakralkan, kita kasih kain poleng. Terutama di si kain poleng itu masyarakat tahu, oh ini disakralkan, dihormati. Salah satu bentuk kita menghargai alam. Itu secara etis, secara alam. Jadi orang nggak berani menebang sembarangan, nggak berani merusaknya. Ini bagian-bagian etis, etika dalam kita menjaga alam. Kemudian secara praktek rohani, ritual, banyak sekali ajaran-ajaran agama Hindu yang kita lakukan untuk menjaga alam. Yang paling besar adalah upacara Buta Yatnya. Korban suci untuk mengharmoniskan alam. Itu dari tingkat tawur sampai yang kita paling kecil adalah ngaturan yang paling kecil. Sode. Tapi ini kewastannya. Segehan paling kecil. Itu bagian-bagian dari kita untuk
mengharmoniskan Iya, iya, alam. iya, iya. Ya, ada caru, Iya. ada tawur, ada macam-macam ritual yang kita miliki. Jadi kalau umat Hindu pasti sangat peka untuk menjaga kelestarian alam. Jadi Buta Hita itu bukan lagi yang mau kita praktekkan, Iya. tapi sudah kita lakukan. Kita hanya mengingatkan saja kepada umat sedharma, mengingatkan kepada kita umat manusia, mari kita terus menjaga alam itu. Oke, iya, iya. Nah, jadi sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini, Romo. Mulai dari menjaga ekosistem alam dan juga apa sih itu ekoteologi. Iya. Nah, menurut Romo sendiri, apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Iya, Putu dan umat sedharma yang saya hormati dimanapun Anda berada, memelihara, menjaga kelestarian alam merupakan kesempatan kita untuk menjaga diri kita sendiri sebagai umat manusia dan juga penghormatan kita kepada Ide Sang Hyang Widi beserta manifestasinya yang kita sembah baktikan, Ya. sehingga praktek-praktek menjaga alam adalah praktek untuk kita menjaga diri kita sendiri. Jadi umat sedharma sesuai dengan ajaran agama kita yang diimplementasikan pada ajaran Trihitakarana, mari kita lakukan. Sekaligus kita akan menguatkan program pemerintah, yaitu penguatan ekoteologi yang diprogramkan oleh Bapak Menteri Agama kita. Tentu hal ini akan membangun kecintaan kita kepada Tuhan yang kita yakini, kepada lingkungan yang tepat tinggal kita, sehingga setiap perjalanan kita baik dalam beragama maupun berkehidupan sosial kemasyarakatan, kita merasa nyaman karena lingkungan kita terjaga dengan baik. Dan tentunya kita akan mengajak umat sedharma, umat warga kita terutama kita di Sulawesi Tenggara, khususnya di Sulawesi Tenggara. Mari kita sama-sama jaga alam kita, kita jaga kehidupan kita supaya harmonis, dan alam pun akan memberikan kepada kita nilai-nilai terbaiknya sesuai kebutuhan kita. Jadi kita kendalikan keinginan kita yang berlebihan, supaya kita merasa bisa bersyukur dengan apa yang kita nikmati, dan kita tetap memuliakan Tuhan yang kita yakini, Ide Sang Hyang Widi beserta manifestasinya. Saya pikir itu saja, Putu. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih Romo. Baik, umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi umat sedharma yang berbahagia. Dan juga untuk umat sedharma, apabila ada tema-tema yang ingin umat sedharma bahas, boleh di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.